Inna sifatillahi ta'ala laha fi nafsil mu'min isyraqatun ruhiyatun yahissu biha man sofa bil imani qalbuhu wa taladzadza bil ma'rifati bi rabbihi syu'uruh. Anda perlu tahu bahwa sifat-sifat wajib Allah yang sudah dipelajari ini sebetulnya memiliki isyraqat ruhiyah, memiliki pancaran cahaya, yang cahaya itu ada pada jiwa orang yang mengimani, bisa dirasa, tidak bisa untuk diungkapkan. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tatimatun fi isyraqatis sifati. Adapun ini yaitu penyempurna pada menjelaskan pancaran cahaya sifat-sifat Allah. Betul ya? Qala Syekh Hasan Ayyub rahimahullah allamul ghuyub. Inna sifatillahi ta'ala laha fi nafsil mu'mini isyraqatun ruhiyatun yahissu biha man sofa bil imani qalbu wa taladzadza bil ma'rifati bi rabbih syu'uruhu. Sesungguhnya sifat-sifat Allah Ta'ala ada baginya pada jiwa seorang mukmin, yaitu pancaran cahaya yang bangsa ruhani, yang merasakan dengan cahaya itu oleh orang yang bening dengan keimanan oleh hatinya dan berlezat-lezat dengan ma'rifat pada Tuhannya oleh perasaannya. Wa hadzan nuru la yata'atta minal ilmi wahdah. Adapun ini cahaya, yaitu tidak akan hasil oleh ini cahaya dari mengetahui saja, bal minal ma'rifati haqqal ma'rifah, bahkan daripada mengenal dengan sebenar-benarnya mengenal Allah. Hatta yaj'alal insanu al-ilma bi sifatihi ta'ala nuran yaghmurul qalba wa sa'adatan taghmuru hayatal mu'min. Sehingga menjadikan oleh manusia akan mengetahui dengan sifat-sifat Allah, akan cahaya yang menutupi akan kalbunya, dan kebahagiaan yang melengkapi akan kehidupan orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita membahas sifat Allah, baik sifat wajib Allah yang wajib kita ketahui 20, sifat mustahil Allah yang wajib kita tahu 20, sifat jaiz Allah 1,
20 tambah 20 tambah 1, yaitu ada berapa? 40, ada 41 daripada sifat-sifat itu. Kalau kita mengkaji tauhid, saudara, kalau mau jujur, bukan Asmaul Husna saja yang ada rahasianya, bukan Asmaul Husna saja yang ada sirnya, tapi sifat-sifat Allah ini yang 20 sebetulnya memiliki cahaya besar. Kalaulah kajian tauhid atau teologi diajarkan di dalam kampus-kampus Islam, tidak lebih kepada filsafat ke arah barat, tapi didudukkan pada benar-benar kajian tauhid, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Ruslan dalam Zubadnya, awwal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Mula-mula yang wajib bagi manusia yang mukallaf 15 tahun ke atas, akalnya sehat, adalah mengenal Allah. Mengenal Allah dengan yakin. Kalaulah kajian tauhid mengikuti apa yang dulu diajarkan oleh salafus salih, yang diungkap ulang oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam Risalatul Muawanahnya, beliau bilang, wala tatawaggal fi ilmil kalam, wala tatawaggal fi ilmil kalam. Jangan anda dalam-dalemin pada membicarakan ilmu teologi, ilmu kalam. Beliau bilang, wala tuksiril khawda fihi, jangan banyak memperbincangkan filsafat, bagaimana pandangan fulan, yang mulai Imam Ghazali sampai ditulis kitabnya namanya Tahafutul Falasifah. Tidak usah dalam-dalam. Wala tuksiril khawda fi limujarradit tahaqquqi li talabil ma'rifah. Jangan banyak memperbincangkan teologi kalau semata-mata benar-benar pengen ma'rifatullah, kenal Allah, bukan tahu, tapi kenal. Fa innaka la tadfar bihadzal ilmi, Anda enggak akan dapat kalau pengen benar-benar ma'rifat, dalam-dalamin tauhid, dalam-dalamin ilmu kalam, tak ketemu Anda. Sebab bukan di situ. Singkatnya, ilmu tauhid ini, saudara, satu-satunya ilmu yang teori dan praktek berbeda masalahnya. Enggak sama. Bila fiqih, kita solat kudu ada ruku, kudu ada sujud sebagai rukun solat. Itu teori. Prakteknya emang kudu ruku, ya kudu sujud.
Itu begitu. Namanya teori, praktek sama. Bila dalam umroh kudu niat ihram, kudu tawaf umroh, kudu sa'i, kudu cukur, kudu tertib berurutan, kudu begitu. Kalau enggak begitu, enggak bakalan jadi. Teori dan praktek sama. Sedangkan ilmu tauhid, teori dan praktek berbeda. Karena itu, sesudah kita membahas sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ini 20 ciri-ciri Tuhan. Maka sifat 20 ini memiliki pancaran cahaya, dan ini prakteknya. Karena itu dalam kitab kita Tatimmatun fi isyraqatis sifati. Begitu. Ini penyempurna dalam bahasan sifat 20 dengan kita membahas sekelumit tentang isyraqatus sifat, pancaran sinar. Kalau cincin digosok-gosok bil keluar apanya? Apa namanya? Seternya. Seternya. Ini kudu keluar seternya ngaji tauhid. Sebab ngaji tauhid itu, saudara, ngaji kehidupan. Kalau kita nggak kenal Allah, hidup kita ini akan labil. Labil. Nggak jelas. Labil. Karena itu kita benar-benar kudu dipraktekkan sifat 20 ini dalam kehidupan nyata. Sebab ada seternya. Kalau enggak keluar santannya, kurang begitu manfaat. Sebatas kita ngaji wujud, qidam, baqa. Wujud, qidam, baqa. Hayang wujud teboga rokok. Beli. Ya Rabbana. Begitu. Jangan enggak. Kita harus ngerti supaya kita tidak terombang-ambing oleh kehidupan. Sehingga kata Syekh Hasan Ayyub rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi'ulumi, beliau bilang inna sifatillahi ta'ala laha fi nafsil mu'min isyraqatun ruhiyatun yahissu biha man sofa bil imani qalbuhu wa taladzadza bil ma'rifati bi rabbihi syu'uruh. Anda perlu tahu bahwa sifat-sifat wajib Allah yang sudah dipelajari ini sebetulnya memiliki isyraqat ruhiyah, memiliki seter, memiliki pancaran cahaya. Tiap sifat ada cahayanya. Yang cahaya itu ada pada jiwa orang yang mengimani sifat-sifat tersebut. Cahaya itu bisa dirasa,
Cahaya itu bisa dirasakan, tidak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata, tapi bisa dirasa oleh siapa? Orang yang kalbunya bening di dalam keimanan kepada Allah dengan segala sifat-sifat ini. Orang yang perasaannya asik, mengenal Tuhan itu adalah sesuatu yang asik, yang unik. Hidupnya tak terombang-ambing oleh keadaan. Dari mana ini cahaya? Bukan dari tahu wujud kidam bako, bukan itu. Karena tahu masih dibawa kenal. Anda tahu, oh Ciledug tahu, menuju Al-SD apa? Nurul Hasanah. Anda ketemu-temu, mana itu Nurul Yakin itu ya? Adanya sekolah, dia nyari-nyari, pulang lagi, Anda temu. Katanya tahu. Jadi tahu belum tentu kenal. Yang dituntut adalah kenal. Bukan tahu wujud kidam bako, tapi mengenali betul sifat demi sifat dari sifat 20 ini. Sehingga saudara, kita dengan kita ngaji sifat 20 akan muncul seter yang menyinari, memancar dalam hati, yang membuat kita berkata, saya ini bahagia. Karena bahagia bukan dicari ke sana kemari, pengen nyari bahagia. Dia tidak paham bahwa bahagia itu bersumber dari kalbunya, kalbu orang yang mengimani tentang Allah. Di sana bahagia itu akan ketemu. Mau hidup itu enak, mau hidup itu enak, sumbernya dari hati. Mau hidup itu senang, mau hidup itu susah, sumbernya dari hati. Mau itu benci, mau itu cinta, berangkat dari hati. Mau itu jauh, mau itu pendek, jaraknya bukan tempat, tapi jarak hati. Betapa ada seorang suami bilang kepada istrinya, di depan istrinya, depanan semeter aja kagak ada. Dia bilang, kata si suami sama istrinya, "Ma, kamu ini punya mata apa kagak sih jadi orang?" Ngomongnya kenceng, uratnya keluar, orangnya ada di depan, masih nanya punya mata apa kagak. Orangnya di depan, ngomongnya kenceng banget, depan. Beda dengan orang yang sedang pacaran, di sampingnya ada calon mertuanya, bisik-bisik, iya, kedengeran jauh, duduknya sebelah ono, dia yang cowok di sini, denger. Kudunya juga yang teriak-teriak tuh yang ini nih, karena jaraknya jauh. Kudu teriak, ini mau kudunya juga pelan. Punya mata enggak? Orang di depan orangnya. Kenapa kudu uratnya ngenceng? Karena jiwanya jauh. Ketika jarak jiwa antara si suami dengan istri jauh, jiwa, maka supaya suaranya kedengeran, maka kudu kenceng. Kenapa dia nanya, punya mata apa kagak sih lu ini? Lah kan lu kawinin itu punya mata dia. Kalau kagak punya mata nggak bakalan lu kawinin.
Masih nanya juga, lu buta bang? Begitu kata bininya. Begitu. Kenapa yang pacaran tuh bisik-bisik? Kedengeran. Jiwanya dekat. Meski badannya jauh. Jadi dekat dan jauh bersumber dari pancaran cahaya hati yang mengenal Allah. Mengenal Allah. Kenapa rumahnya nempel sama masjid? Masjidnya wakaf engkongnya nempel, enggak nyampe-nyampe, nempel tembok kadang begitu. Tapi ya Allah, Rawa Cipondo yang jauh bawa joran nyampe. Nyampe. Kenapa nyampe? Jiwanya dekat. Kenapa nggak nyampe-nyampe? Jiwanya jauh. Jadi sumber bahagia, sumber enak itu dari hati. Makanan enak atau enak itu dari hati, bukan dari jenis makanan. Ada sop iga, apalagi itu ya, sop iga, opor ayam, ayam pop, gurami bakar, udang sambal balado, cumi saus tiram, ya pokoknya apa aja ada dah. Sampai buku jatuh mau nyatet cumi doang ini. Ya Allah, gara-gara cumi. Nggak ada cumi. Oh, ngajak makan cumi. Ya Allah, itu makanan macam-macam. Kira-kira enak nggak? Enak nggak? Hah? Enak. Lagi tengkar sama bini, enak nggak? Yang bikin enak hati. Hati. Maka kenapa ada orang makan di pematang sawah nyangkul nasi bungkus daun pakai sambal doang, makan di pematang sawah, sampingnya ada orang ampe nambah, minum tehnya aja teh tubruk, itu suara minumnya ya Allah berisik banget, ampe tahag ya Allah, iya ampe gobios. Kenapa itu? Artinya enak. Kenapa tadi makanan macam-macam itu jadi enak? Artinya enak. Jadi segalanya itu bersumber dari hati. Dari hati. Apa aja. Nah, ilmu tauhid harus kemari nih dipelajarinya. Biar nggak kemana-mana. Bagaimana teori Al-Farabi, bagaimana teori daripada Fakhruddin Ar-Razi, bagaimana teori daripada Al-Ghazali dan seterusnya, ini kelamaan Anda nyampe sama Tuhannya gitu. Akhirnya dia sekolah IAIN, ingkar Allah, ingkar Nabi. Udah nggak ada, udah ganti namanya. Udah nggak ada, udah nggak ada. Akhirnya dia kuliah filsafat, jurusan Usuluddin, error karena tidak isyraqatus sifat. Ini yang harus ditata dan distruktur. Begitu, supaya kita benar-benar, supaya mengerti tentang Tuhan. Fa innaka la tadfar bihadzal ilmi. Anda kalau pengen ma'rifatullah bukan di sini. Ini baru kulit. Sedang yang harus dicari itu isi. Mutiara bungkusnya koran, murah apa mahal? Hah?
Nih dengerin nih, mutiara bungkusnya koran, mahal apa murah? Hah? Kenapa? Mutiara. Batu koral bungkusnya bungkusan mutiara, mahal apa murah? Kenapa? Iya, maka yang mahal turuh. Negeri kita sebagai mengamalkan daripada Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dalam lagu kebangsaan, bangunlah. Itu dulu tuh yang kudu dirapihkan, jiwa dulu. Gampang, gampang. Badan mau untuk belatung, ntar juga dikasih makan enak, sono tahu aja. Ono garaharaya ada kepala kakap, sudah bosan sono. Ane Cipondo ya, Ji Kokom, tahu aja dia. Ane udah pernah ke sono, ane Saurasem, oh udah di Joglo ada, tahu aja. Itu buat badan. Anda di samping rumah ada majlis taklim enggak? Ya ada apa agak? Ya Allah. Ada enggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Waduh. Itu begitu. Bila yang hadir ada ibu-ibu, sampai detik ini belum punya keturunan, nikah udah 10 tahun, Anda jangan stres. Ono istrinya Rasulullah Sayyidatuna Aisyah, sampai mati nggak punya anak. Bagaimana mengelola jiwa dia? Itu harus belajar ke sana. Bila Anda anaknya mati, ono Rasulullah anaknya mati, yang hidup cuman Sayyidatuna Fatimah. Bininya Rasulullah Sayyidatuna Khadijah mati duluan. Bagaimana ngegedein bocah? Duda. Punya anak ke-6 kala itu. Ini jiwa. Dan ini yang harus kita belajar. Jiwa. Biar kita bahagia. Kalau jiwanya labil, repot. Repot. Sehingga mensikapi sesuatu keliru. Corona nggak kelihatan, percaya. Yang nyipta corona Tuhan, kurang. Itu virus, makhluk, cuman karena labil sepotong-sepotong. Kalau di masjid ada corona, maka nggak ke masjid. Ada corona. Tapi kalau di tempat pemancingan, di Perigi Lama, nggak ada, datang. Pasar enggak. Jadi ngeblok itu corona tuh adanya. Sebetulnya enggak, pikirannya. Nah, ini nih yang disebut perasaan. Bahagia tuh dari sana. Kita ini makhluk mulia, berhak kita bahagia. Caranya implementasikan sifat-sifat Allah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab setiap sifat memiliki pancaran cahaya yang menjadi tenang dalam hidupnya. Ya Allah, dulu ada seorang majikan, pembantunya lagi tidur dikipasin, tidur di pakai kipas yang buat sate, pakai kipas sih. Yang ngipasin majikan.
Di Karangtengah ada nggak yang kayak begini? Ada nggak? Kedengeran nggak ini? Ada nggak? Nggak ada. Andai ada noh di Karangtengah kayak begitu tuh pembantu. Ini pembantu luar biasa nggak? Hah? Luar biasa nggak? Ama majikan kudu hormat atau tidak? Kudu hormat atau enggak? Hah? Kenapa kudu hormat? Hah? Hah? Kenapa kudu hormat? Hah? Karena majikannya sayang, perhatian. Tidur aja dikipasin. Ini yang namanya pembantu begini punya majikan kayak begitu, kudu terima kasih atau tidak? Hah? Kudu sayang enggak? Kenapa kudu sayang? Hah? Hah? Perhatian baik banget. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini karyawan Tuhan, hamba Allah, budaknya. Dia Tuhan kita. Kalau kita tidur, telinga kita terbuka, semut enggak masuk. Siapa yang jagain itu sampai semut kagak masuk di kuping kita yang terbuka itu? Siapa yang jagain? Halo, siapa yang jagain? Hah? Allah. Tuh mulutnya yang nganga, ngorok, ngiler, kecoa kagak masuk. Siapa yang jagain? Udah baik kayak begitu lalu kita keluhin, jelek-jelekin. Ini pembantu kurang ajar, belum mengenal majikannya, belum kenal. Bininya yang katanya sayang ngorok juga malah lebih dulu sebelum dia pulang. Udah ngorok. Begitu. Lalu siapa telinga kita nggak dimasukin semut? Begitu. Oh, betapa baiknya Tuhan nama kita. Dari mana ini tahu? Seter keimanan, cahaya daripada sifat. Ini kini kita kudu belajar bagian-bagian begini, saudara, supaya kita memahami betul siapa Tuhan kita, kenapa Dia hadirkan kita di jagat raya ini. Apakah untuk menambah gelapnya bumi dengan kemaksiatan dan kezaliman yang ada, lalu biar tambah gelap dengan kita berbuat maksiat? Ataukah kita supaya menjadi, paling tidak kalau tidak bisa menjadi lampu mercusuar yang bisa menyinari berbagai wilayah, paling tidak menjadi lilin yang bisa menyinari sekeliling keluarganya? Atau bagaimana Tuhan hadirkan kita di jagat raya ini? Inilah isyraqatus sifat, pancaran cahaya sifat. Maka dari sana kita harus mengerti, kita dikasih hidup, tergantung kita memandang hidup ini. Kalau dia memandang hidup itu adalah beban, pasti dia hidupnya stres, tidak paham. Padahal orang Ciledug ada namanya Demasif, dia bilang hidup adalah anugerah yang perlu kita syukuri. Hidup itu anugerah, bukan beban. Kenapa Anda bilang beban hidup Anda berat? Loh, hidup itu bukan beban, anugerah. Andanya salah mensikapi hidup. Ini mau ngapain ini di dunia? Mau ngapain?
dipuyeng-puyengin begitu juga. Toh lihat teman-teman kita yang kemarin corona puyeng banget, sampai sekarang hidup juga masih. Puyeng masih hidup, apalagi kalau yakin sama Allah, tambah tenang. Begitu. Bahkan bisa jadi di corona itu ada nikmat besar. Gara-gara corona, ya Allah, pot laku pesat. Gitu, pot. Corona, oh pupuk. Ya Allah, pupuk, ya Allah. Sampai corona aja lagi begitu sampai. Gimana Mas Bri? Ya Allah. Begitulah Allah baik. Man dhanna in fikaka lutfihi an qadari fadzalika liqusuri nadhari. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, siapa punya anggapan kagak ada sayangnya Allah dalam takdir yang kagak enak, kurang paham tentang Tuhan. Hidup ini indah, saudara, indah. Maka setiap sifat itu memiliki pancaran cahaya. Kita ini makhluk lemah, saudara, makhluk lemah. Lemah tuh kalau orang Jawa tanah artinya. Tanah kalau kata orang Jawa, bener nggak? Nah, begitu. Mas Bri ini orang Jawa, orang seberang ini ya? Oh seberang, tapi bininya dari Jawa ya? Oh iya baik. Lah kalau kita lemah tuh, maknanya jangan ngelangit, karena asal kita dari tanah. Tanah tuh lemah di bawah, ya kita ngasor. Ora usah ngelangit. Mau ngapain? Kita ini dari tanah. Gayanya jangan ngelangit. Itu bukan sifat kita. Dan tanah ada karakternya. Ada karakternya. Ada orang gaya hidupnya, ya Allah, megelin mulu, reseh mulu. Ini patut diduga asalnya dari tanah sengketa. Tanah apa? Tanah. Kalau tanah sengketa ribut mulu Mas Bri. Bener nggak? Itu begitu. Iya. Yang kayak ada orang pola pikirnya ndak pernah istiqomah, kadang ngaji, kadang kagak. Begitu. Pola pikirnya labil. Ini patut diduga asalnya dari tanah urugan. Begitu. Tanah apa? Tanah urugan molab. Labil yang model kayak. Ah, iya. Kadang ngaji, kadang kagak. Yang kayak jadi angin-anginan. Tanah apa? Bener nggak Saudara Mawan? Hah? Ya Allah. Ah? Jadi kita harus sadar. Ya Allah. Mau ngapain hidup? Ada orang demennya belanja mulu, belanja mulu. Ini patut diduga asalnya dari Tanah Abang dia. Iya, begitu. Ya Allah, mau ngapain hidup? Jadi kita orang nih saudara, sifat Allah nih kita kudu kenali, bukan tahu. Biar kita mengerti. Kita ini anta abdun walaka rabbun. Anta abdun marbubun walaka rabbun. Anda itu hamba yang diurusi, ada Tuhan yang ngurusi Anda. Anta makhluk walaka khaliq. Anda itu ciptaan, ada penciptanya. Pencipta bertanggung jawab. Anta dhaif walaka rabbun qawi. Anda hamba lemah, Anda punya Tuhan yang hebat. Tidak ada problem yang tidak bisa dipecahkan. Di mana ada gembok, mesti ada kuncinya. Kalau gemboknya di toko bangunan,
Sinar Jaya. Saya pikir TB Sinar Jaya itu bagus, toko bangunan. Itu gembok di situ. Maka jangan nyari kunci di toko bangunan B. Di situ juga adanya. Kalau problem itu Anda yakini dengan takdir bahwa dari Allah, yang gak enak, solusinya ada di Allah. Deketi Allah, jangan jauh-jauh. Mau ngapain? Dikata bahagia, enggak, kebahagiaan semu. Ada orang rumahnya gede banget, kamarnya aja segede majelis Nurul Yakin, kamarnya doang nih. Ada di antara saudara kamar segede gini? Iya. Enggak ada. Ya Allah. Ini orang kamarnya gede gini. Kalau Sabtu Minggu ke puncak, Sabtu Minggu ke puncak, bang ngapain ke puncak? Mumet gua, sumpek gua. Apanya yang sumpek? Kamar segede gitu sumpek. Enggak kayak tetangganya, rumahnya RSSS. Ya Allah, rumah sangat strategis sekali. Dapur dekat, kasur dekat, ruang tamu dekat, meja makan dekat, kamar mandi dekat, kemana-mana dekat. Tempat kalau kemana-mana dekat, namanya tempat apa? Strategis. Enggak pernah ke puncak, tenang. Ya Allah, kecil begitu, anaknya 7. Mau bikin juga di mana kamar segitu? Ada yang kayak begitu. Yang kayak curiga saya nyengir-nyengir ini. Curiga. Bisa dia. Enggak pernah ke puncak, enggak sumpah. Enggak ada duitnya. Ya Allah, enggak ada duitnya. Begitu. Ya Allah, begitu. Jadi saudara, berangkat dari hati, wa sa'adatan tagmuru hayatal mu'min. Ini cahaya membuat orang yang meyakininya bahagia, yang melengkapi segala kehidupan hari demi hari seorang mukmin. Dia nggak pernah bingung dalam hidupnya. Segalanya ada yang mengatur. Tugas dirinya mengabdi kepada Tuhan dalam strata kehidupannya. Maka orang bertauhid adalah orang yang hidupnya optimis, tidak pernah pesimis, tidak pernah apatis. Dia yakin gunung itu tinggi dan tidak datar. Itu bila dilihat dari bawah, Anda jalanin, tidak ada puncak sebab Anda ada di puncaknya. Begitulah tauhid. Dan ini perjalanan ruhani. Dan saya pengen ngangguk-ngangguknya bukan di majelis doang. Pas keluar dari majelis puyeng lagi. Saya nggak mau ini. Harus tenang. Gimana Mas Bri? Insya harus mantap. Yakin sama Allah. Yakin. Mantap sama Allah. Sampai orang yang sudah kenal Allah mengata, kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Mengapa saya takut hidup susah, miskin, papa, wong Tuhan saya kaya raya. Orang non muslim aja yang agak nyembah dia dikasih. Masa kalau saya nyembah dia kagak dikasih? Lihat kalau udah ngaji sama belum ngaji, mumet. Begitu, mumet. Begitu. Gimana Mas Bri? Saya rada curiga nyengir-nyengir ini. Ngaji tambah mumet. Waduh, kebalik masang baterainya. Kalau tambah mumet, kudu tambah tenang dia. Hidup mau ngapain? Mau ngapain?
Saya nggak paham di Karangtengah kalau orang meninggal kan dikafanin, habis dimandiin tuh, dikafanin nggak? Hah? Kafanin. Kain kafannya dikasih kantong kayak begini nggak sih? Itu yang Anda puyengin nggak ada bawa. Enggak. Yang Anda puyeng-puyeng tuh, apa yang bisa dipuyengin? Duit. Enggak dibawa waktu mati, enggak. Kagak yang Anda puyengin. Itu buat apa? Buat bini Anda. Yang kalau Anda mati, itu bini buat beli bedak, beli lipstik, dandan menor. Mana dia nikah lagi sama musuh kita waktu hidupnya? Yang enak siapa? Musuh. Yang sengsara siapa? Mau kita sengsara. Ngapain Anda puyeng-puyengin? Hah? Ini jangan sampai ganggu-ganggu di majelis. Pulang puyeng lagi. Saya nggak mau. Saya pengen tenang. Gitu, nyengirnya ini tanda bahagia ini. Insya Allah. Kudu bahagia hidup. Mau ngapain? Hidup dipusing-pusing. Ada orang nyolong tanah kita, makan. Di akhirat tanggung jawabnya sejengkal. Bakal dipikulin sampai bumi ketujuh berapa ton pikul. Timbang sejengkal doang, apalagi gantiin sertifikat. Urusannya nggak usah puyeng. Begitu hidup, mau ngapain? Anggap aja jenggot lagi dicukur. Kalau jenggot dicukur makin dikit makin banyak. Ini mau dikasih banyak sama Allah. Begitu. Lihat yang sukses-sukses, jangan lihat suksesnya. Salah kita. Tanya proses Anda bagaimana. Jangan lihat itu, ya Allah jualan pupuk aja ya Allah bisa umroh dari pupuk. Begitu. Umroh pupuk. Ya Allah. Jangan lihat begitunya. Bagaimana jungkir baliknya. Itu proses. Biar kita nggak ngiri jadi orang. Jadi kita ngiri aja. Tuh orang enak. Lu belum ngerasain puyengnya kayak apa. Lu kan lihat kulit doang. Ya Allah, rumah di metro gede-gede banget, gue pengen kayak dia. Lagi tengkar mulu laki sama bini. Allah ijabah doanya orang miskin. Alhamdulillah, tengkar mulu laki bini. Emang kita pengen kayak dia? Dia lagi tengkar. Akhirnya kita dikasih tengkar mulu. Itu manjur nggak doa kita? Tuh, ngapain? Kita kan belum lihat. Nggak usah. Begitu. Tapi masalahnya rumah saya itu, ya Allah, kalau hujan dikit banjir, bagus. Orang pada pengen ngebak ke kali. Anda punya kali depan rumah, udah nikmati aja. Kali aja ada ikannya depan rumah, kan bagus. Tinggal nyerok. Lo nggak perlu jauh-jauh, udah nikmati aja. Nikmati aja. Begitu. Jadi hidup itu dibikin enak. Kalau dibikin puyeng susah, anda. Capek. Dinikmati hidup. Biar hidup ini nikmat. Ini pancaran cahaya sifat. Bagaimana cara kita mengimplementasikan wujud? Bagaimana kidam? Bagaimana bako dan seterusnya? Minggu depan aja.